Sudah, saya ditelepon sama Bu Rani, Pak Asril, kamu kan ketua Lubu Minang dulu. Kok nggak ada gerakan Minang? Ada, Mbak. Alhamdulillah buktinya sekarang kita adakan bersama-sama Pak Presiden. Ya, terima kasih Bu Rani ya. Ini sahabat saya nih. Juga yang lain-lain ya, Pak Al, Pak Putri ini, tokoh rei kita dari Sumatera Barat, ketua panitia adik saya, ya. Pak Purmalis, ya, mudah-mudahan nanti kita dukung beliau maju lagi ini. Sayang ya orang potensi seperti ini. Para nenek mama nanggadang bahasa Batua, itu udah celewa. Nah, bahasa mana muda ya, Pak Darmansa. Mau kasih ya. Para nenek mama nanggadang bahasa Batua di Anjuang Tinggi di Ambagadang dan bisa bersabitkan satu-satu ya, yang kami muliakan. Kemudian nenek alim ulama, ya, Sulu Abendang Dalam Nagari, Apinanindak Nama Batak, penuntut jalan Kasalugo. Ya. Jadi pandai, nah ini mana nih? Ya, jadi pandai. Alun bakilek apa kalah? Nah, sakilek ikan dalam air tak tu dan tak batino deh. Adillah, bundokan dua dipakai rumah nagadang kami talayok padang taruh ya. Mangecek jauh kantor itu batua. Bisa dari batu mau digundang negara-negara bundokan dua. Kalau ada batu. Nah itu. Jadi ini mohon maaf ya, Mbak Dani ya, ini bahasa Padang kita bercampur. Oh ada Padang ya, alhamdulillah ya. Kemudian pemuda, ini Paga nih ya, Paga Nagari. Nah ini ada jago bangsawan, mudah-mudahan lah. Ya. Jadi Pak Ibu sekalian, ya. Maju kotanya, bahagia warganya. Ini pas kali nggak ada orang lain seperti ini. Ya. Jadi Pak Hanif Wedan yang kami muliakan, orang Minang di Jakarta DKI ini cukup banyak Pak. Di dapil saya kemarin pemilihan nomor 1 di DKI untuk Gerindra. Nah, ke Jakarta Timur. Mudah-mudahan ini akan kita ulang. Kampung saya di Sumatera Barat Pak, 80% lebih itu Gerindra. Pak Prabowo. Jadi Pak Hanif nggak usah takut ya. Survei 86-87, Minang Jakarta itu 2 juta. Sekarang mungkin udah 3 juta. Nah ini ya, ini kekuatan kita bersama. Mudah-mudahan kita minta dari Allah SWT bisa menolong kita sehingga Anies sama Sandiaga Uno sukses menjadi gubernur DKI. Ramon-ramon tampangnya tinggi, kok di Batam Maranti di tengah malam terang bulan. Lah lamo dinanti-nanti kok lain tapaki Batang Tarangkap Jo Anies Bahwit dan Sandiaga Uno kita berjuangkan. Jadi kami sangat besar harapan sama Pak Anies ya, sangat besar harapan ya. Kita ingin pemimpin di DKI ini yang sejuk, yang imannya bagus, yang kelakuannya perangainya bagus. Ini sejalan dengan ada Minang Prabowo seperti itu. Jadi jangan kita pilih-pilih lagi yang lain, enggak pakai kacamata kudo untuk cilik itu. Nah mudah-mudahan ini bisa ya. Mohon maaf Pak, ini sampul dulu tentara aja agak tarik ngomong dikit ya. Ini takut dimarahi Pak, dia pilih yang ini. Anies sama Sandi harus jadi gubernur DKI. Kita udah bosan yang macam-macam model masa lalu ya, yang kita lihat kurang pas ya. Mana di sana awak baru menggali sebentar, yang tanya-tanya yang usia. Jadi cari makan, iya, tanya terima lah piti, terus usia dah. Pitinya terima awak, tapi usia. Ini yang nggak adil ini. Duitnya diterima, Pak Anies, izin, tapi nggak lama kita usia juga. Ini apaan nih? Semua yang terhormat, yang memilih Anies Sandi adalah orang-orang yang terhormat. Jadi saya tidak perlu ulang kembali. Kita ada di hari-hari yang terakhir menjelang tanggal 15 Februari 2017, hari yang menentukan masa depan Jakarta. Karena itu saya kira tadi sudah panjang lebar disampaikan, masyarakat Minang di ibu kota ini, di Jakarta ini luar biasa banyaknya. Tetapi jangan sampai kita hanya terbuai oleh angka-angka. Kita harus menggerakkan masyarakat Minang yang ada di Jakarta ini untuk pada tanggal 15 Februari 2017 memilih Anies Sandi nomor 3.
Apakah kita siap? Saya kira banyak sekali organisasi-organisasi, ikatan-ikatan keluarga Minang dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten, nagari, ya, Jorong, bahkan yang ada di Jakarta. Kita semua punya simpul-simpul yang sampai ke sana. Inilah yang pesan yang harus disampaikan kepada semua organisasi, orang-orang, tokoh-tokoh masyarakat, dan juga mereka yang sudah ada di Jakarta sejak dulu, mungkin generasi ketiga, generasi keempat, generasi kelima, bahkan mereka yang baru sampai di Jakarta dan sudah menjadi penduduk Jakarta, mempunyai hak pilih. Marilah kita memilih Saudara Anies Sandi. Saya sudah mengenal Mas Anies Baswedan ini sejak seperempat abad lebih lah. Ya, seperempat abad lebih saya kenal. Juga sama-sama alumni dari AFS, American Field Service, yaitu beasiswa AFS di Amerika. Beliau ini adalah senior saya, 2 tahun di atas saya. Jadi saya sangat tahu Anies Baswedan ini bisa membawa perubahan besar di Jakarta. Begitu juga dengan Sandiaga Uno. Mas Sandi ini adalah seorang pengusaha yang sukses, yang sudah teruji, yang tidak tergantung kepada fasilitas, dan berani untuk meninggalkan bisnisnya untuk bertarung, berjuang di dalam politik. Dan kita juga mengetahui bahwa pemilihan gubernur ini adalah pemilihan yang sangat mungkin kompetitif. Karena itu kita semua harus menggunakan semua resources kita, sumber daya kita, supaya betul-betul menyentuh simpul-simpul yang ada, tetangga-tetangga kita, ya, kenalan-kenalan kita, agar kita jangan sampai salah pilih, jangan sampai kita kemudian merasakan apa yang kita rasakan sekarang. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian, masyarakat Minang yang hadir pada kesempatan hari ini, apa yang sedang terjadi sekarang ini, di Jakarta, di Indonesia kita ini, seolah-olah terjadi pertentangan, seolah-olah terjadi ketegangan. Semua ini sumber masalahnya adalah dari seorang gubernur Jakarta, ya, yang bermasalah, yang mengatakan kata-kata yang menyinggung banyak orang, yang telah menyebabkan kita semua marah, gitu ya. Dan dialah yang sebetulnya merusak Pancasila kita, bukan orang lain. Jadi dia yang merusak Pancasila, bukan orang lain. Oleh karena itu saya sangat yakin, ya, masyarakat di Jakarta juga menyadari bahwa orang ini tidak boleh lagi kembali untuk menjadi gubernur di Jakarta. Orang ini menjadi sumber masalah, menjadi sumber perpecahan bagi bangsa Indonesia, tidak hanya di Jakarta. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, marilah jangan sekali-kali kita ragu-ragu untuk memilih Anies Sandi nomor 3 pada tanggal 15 Februari 2017. Insya Allah Jakarta akan lebih baik, lebih santun, lebih manusiawi, lebih berpihak kepada seluruh rakyat, khususnya mereka yang lemah. Saya kira itu. Terima kasih sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati, berkumpul di sini begitu banyak tokoh. Izinkan saya menyebut beberapa. Pertama adalah Wakil Ketua DPR RI, Bung Fadli Zon. Betul, kita berteman lama, sudah lebih dari 20 tahun. Bahkan saya menikah, Fadli datang dari Jakarta ke Jogja untuk menghadiri resepsi pernikahan saya di Jogja. Fotonya masih ada, kita masih kurus-kurus waktu itu. Sekarang sudah berkembang, gitu. Berkembang kanan kiri. Maju deh. Udah maju. Yang saya hormati Bapak Asril Tanjung, juga yang saya hormati Bapak anggota DPR RI dari PKS Pak Refrizal. Kemudian di sini juga ada Pak Darmansyah, Pak Elmir Amin Elmir, maaf ketukar-tukar nanti Pak. Yang saya hormati juga Bu Rani, dan Ketua Panitia acara ini adalah Pak Burmalis Ilyas. Kita sempat sama-sama beberapa waktu yang lalu di Paramadina. Para nini mama, alim ulama, koreksi kalau saya nyebutnya salah.
Cadia Pandai. Betul ya? Betul ya? Alhamdulillah. Lulus ya jadi orang Minang ya? Alhamdulillah. Lalu satu lagi Bundo Kanduang. Benar. Alhamdulillah. Bapak Ibu semua, saya bersyukur dan saya ingin menyampaikan ini bukan karena kebetulan bertemu dengan masyarakat Minang, tapi memang betul. Saya dari kecil, salah satu cita-cita kalau nanti besar mau kemana, cita-citanya itu ingin ke Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Betul. Oh ya, saya lupa nyebut Bung Indra Pilihan kan di sini juga. Kenapa sekalian? Jadi gini ceritanya. Saya masih kecil itu banyak baca buku biografi. Dan biografi itu begitu banyak biografi, semuanya merujuk ke Bukit Tinggi Sumatera Barat. Bahkan jam gadang itu saya sampai pengen lihat seperti apa sih sebetulnya jam gadang ini. Akhirnya niat itu kesampaian. Tahun 94 saya khusus terbang dari Jogja ke Minang sampai ke Padang, dari Padang naik bis ke Bukit Tinggi dan sampai akhirnya di tempat yang saya cita-citakan ingin dikunjungi satu saat. Dekat sekali di Jogja, kebetulan saya dekat dengan teman-teman dari Minang, banyak saudara, seperti saudara sudah tetangga yang sangat dekat. Bahkan ketika saya kuliah, saya cukup dekat dengan teman-teman di namanya Baringin Mudo. Betul ya, Baringin Mudo. Nah, ketuanya Baringin Mudo zaman saya kuliah, hari ini ada di sini. John Odius berdiri, John Odius. Nah, yang depan. Nama kampungnya adalah Kamang. Kamang. Saya pernah bermalam di kampung kulkas kabupaten. Dingin luar biasa di tempat itu. Bapak Ibu yang saya hormati, program itu sudah jalan kira-kira 6 tahun sekarang, 7 tahun. Alhamdulillah saya dapat kesempatan lihat tempat-tempat itu, menyaksikan dari dekat bahwa ketimpangan Jakarta itu luar biasa dan kemiskinan luar biasa. Tapi ketika 3 bulan ini Gerindra dan PKS menugaskan saya untuk jadi calon gubernur bersama Bang Sandi. Kami berdua lalu turun ke bawah. Dan saya ingin sampaikan di sini, Bapak Ibu sekalian, yang saya lihat di Jakarta membuat saya merasa I have not seen poverty. Entrepreneurship-nya untuk menjadi motor di Jakarta. Kita akan bangun 44 center untuk pergerakan ekonomi Jakarta. Jadi bukan saja kalau dikatakan di mana Central Business District, disebutnya selalu Sudirman, Tamrin, Gatot Subroto. Seakan-akan pusat kegiatan bisnis hanya di sana. Jangan sampai hanya seperti itu. Kita ingin di Jakarta minimal 44 pusat pertumbuhan ekonomi ada di Jakarta. Dan ini artinya buat Bapak Ibu semua, di sini kesempatan. Warga Minang punya network yang luas, kemampuan entrepreneurial yang sangat tinggi, dan insya Allah kita berharap Bapak-Bapak Ibu bisa menjadi salah satu motor penggerak perekonomian di Jakarta. Dan saya dengar buat anak-anak dewasa di Sumatera Barat sana, kalau sudah dewasa maunya ke Jakarta ya, maunya rantau. Sebenarnya bukan merantau, ke Jakarta, ke Jakarta atau merantau. Ya. Sampai di Indonesia diajak oleh Pak Natsir ke Padang Panjang. Sampai di Padang Panjang diajak lihat Diniyah Putri Padang Panjang. Apa yang terjadi? Al-Azhar itu mahasiswanya, dosennya 100% selama 900 tahun laki-laki semua. Lalu datang ke sekolah Diniyah Putri yang 100% perempuan. Rektor ini shock melihat perempuan berbicara bahasa Arab, menguasai Quran, hadis, sebagian bisa bahasa Belanda, bahasa Inggris. Dia terbengong-bengong. Di sana nggak ada perempuan sekolah, nggak ada. Bengong menyaksikan kehebatan itu. Dan apa yang dikatakan? Dia mengundang Rahma Yunusiah untuk ke Al-Azhar, dan Ibu Rahma berangkat ke Al-Azhar tahun 57. Yang menarik, sampai di Al-Azhar, Ibu Rahma ini perempuan dari Indonesia, dari Padang Panjang, membuka program perempuan pertama di Al-Azhar setelah 900 tahun. Bayangkan,
900 tahun nggak ada perempuan di Universitas Al-Azhar. Dan perempuan dari ini bagi kalian yang menarik, gurunya, tapi nggak apa-apa, biarkan dari muridnya aliran pahala itu untuk Ibu Rahmah Al-Yunusia. Tapi saya ingin sampaikan bahwa kita berharap Ibu sekalian, organisasi ini, dukungan ini bukan saja untuk membangun perekonomian, tapi saya berharap juga tradisi intelektual muncul lebih kuat lagi dari masyarakat Minang, sebagaimana dahulu masyarakat Minang sangat diasosiasikan dengan kekuatan intelektualnya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kami di Jakarta ingin mendorong satu, soal perekonomian lapangan kerja. Yang kedua, saya ingin sampaikan pendidikan. Ini bukan karena saya mantan Menteri Pendidikan, bukan. Justru karena saya ini bukan ahli pendidikan. Saya ini S1-nya ekonomi. S2 saya public policy, bidangnya moneter, keuangan, nggak ada urusannya dengan pendidikan. S3 saya political economy, yang juga tidak ada urusan pendidikan. Tapi justru karena saya I'm an economist by training, saya melihat betapa semua wilayah, kota ataupun bangsa, negara yang maju karena kualitas manusia, bukan karena kualitas sumber daya alam. Karena itu Singapura itu menarik ketika mengatakan our only natural resources is human. Sumber daya alam satu-satunya bagi kami adalah manusia. Karena itu manusianya yang ditumbuhkan. Kalau kualitas manusia di Jakarta ditingkatkan, Jakarta akan berubah. Hari ini very sad to say Bapak Ibu semua, di Jakarta sepertiga anak yang masuk SD kelas 1 tidak pernah lulus SMA kelas 3. Nah, saya sudah ditegur, jadi mohon maaf nggak muncul di televisi segala macam karena ditegurnya ya udah boleh ikut, tapi jangan hadir di televisi untuk jadi tim debatnya Anies Sandi. Jadi kalau TV ngundang saya nggak datang. Ya, karena saya udah tua, merasa udah tua juga, menghadang harusnya di TV untuk apa juga, itu kan juga nasional. Tapi karena ini acara ranah Minang dan walaupun masih TV, saya bersedia untuk ditegur untuk kedua kalinya. Tegur untuk dapat SP2 ya, SP1 udah dapat sebagai daun pakar Partai Golkar. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Yang jelas kita tahu nomor 3 itu tali tigo sapilin ya, tali tigo sapilin, tuku tigo jajarangan, tri arga, 3 gunung ya, kita terkenal yang 3 gunung, Merapi, Singgalang, Tandike. Jadi ini betul-betul cocok dengan ranah Minang. Nomor 3 ya, nomor 3. Silakan ya. Kebetulan kampungnya apa? Saya hanya ingin mengusulkan. Saya sudah mendengar dari Pak Anies Sandi beberapa yang lalu mengenai akhlak, iman dan takwa. Saya berpendapat stabilitas itu baik. Oleh karena itu, maka saya mengusulkan dalam rangka akhlak. 1. Mohon Bapak Anies Sandi jika terpilih nanti, mohon di pelajaran di SD, SMP, SMA ditambah 1 jam pada jam terakhir 1 kali seminggu, yang tujuannya adalah untuk mengajarkan mengaji Al-Quran dan tafsir. Dan pada tahun berikutnya diharapkan ada musabaqah tilawah Al-Quran tingkat SD, SMP, dan SMA. Nah, kami mendirikan Relawan Anak Jakarta justru karena terpanggil, karena kami melihat tokoh-tokoh nasional lainnya melihat fakta yang ada di DKI Jakarta gitu ya, bahwa kita harus memenangkan paslon nomor 3 ini. Karena kalau kita tidak menangkan paslon nomor 3, ada kekhawatiran secara nasional. Karena saya punya pengalaman sebagai Ketua Forum Komunikasi Anak Bangsa, penyelenggara Hari Parlemen Dunia 2007, saya khawatir kalau bukan
Bung Anies Sandi yang menang hari ini, kita akan kalah seterusnya oleh pengaruh lain. Oleh sebab itu